channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Antara Cinta dan Dendam Masa Lalu bagian yang terakhir. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Tiba-tiba dari arah luar rumah terdengar suara deru kendaraan. Bu Yuli langsung bergegas berlari ke arah pintu. Dan dugaannya benar, ternyata yang datang itu adalah Bu Bidan yang asli. Segera Bu Yuli menyambutnya dengan isak tangis, lalu keduanya pun masuk ke dalam kamar. Bu Bidan begitu kaget melihat Yupen dan Pak Santos yang sama-sama berlumuran darah. "Ada apa ini, Bu?" tanya Bu Bidan. Nanti akan kujelaskan. Sekarang cepat tolong anakku dulu. Air tetubannya sudah pecah, ujar Bu Yuli. Kaki dan tangannya masih gemetar. Singkatnya akhirnya Ika pun siuman dan disuruh untuk mengejan. Sementara itu Bu Yuli berusaha membangunkan suami dan menantunya. Pak Santos perlahan-lahan siuman. Namun keadaannya masih sangat lemah. Pak Santos terbatuk. Ternyata masih ada darah yang sudah mengental di mulutnya. "Ika bagaimana, Bu?" tanya Pak Santos. "Masih proses ya," jawab Bu Yuli. "Yupen?" ujar Pak Santos saat sadar dengan keadaan menantunya itu. Tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. Perhatian Pak Santos pun teralihkan saat mendengar suara tangisan anak Ika. "Cucuku sudah lahir. Bantu aku bangun, Bu. Aku ingin melihat cucu kita," ujar Pak Santos seraya menggagapi bahu istrinya. Bu Yuli pun segera membantu suaminya untuk bangun. Setelah berada di tepi kasur Ika, Pak Santos menunggu Bu Bidan yang sedang membersihkan si bayi. Dan setelah itu si bayi diletakkan di samping ibunya. Namun raut wajah Ika nampak sangat sedih. Sementara Pak Santos tersenyum bahagia sambil menciumi cucunya yang baru lahir tersebut. "Kita punya cucu sekarang, Bu," ucap Pak Santos seraya meneteskan air mata. Saat bayi mungil itu menangis, Pak Santos menyuruh istrinya agar meletakkan mulut bayi di dekat telinganya Yupen. Dan keajaiban pun terjadi. Entah mungkin karena lukanya tidak sampai benar-benar mengenai bagian dalam perutnya. Perlahan-lahan jari jemari Yupen bergerak. "Anakmu sudah lahir, Pen," ujar Bu Yuli. Yupen yang mendengar itu meneteskan air mata haru. Ia berusaha bangkit. Namun rasa sakit nyeri campur aduk ia rasakan. Dan tiba-tiba ia kembali pingsan. Tentu saja Pak Santos menjadi panik. Namun Bu Bidan segera berjalan keluar kamar menuju ke arah telepon. "Kita tunggu sebentar lagi. Ambulan akan segera datang," ujar Bu Bidan. 2 minggu kemudian, sekarang Yupen sudah benar-benar sembuh. Begitu juga dengan Pak Santos. Mereka benar-benar diselimuti kebahagiaan saat itu. Dan setelah 2 bulan kemudian, Pak Santos benar-benar membuat acara 7 hari 7 malam untuk cucunya yang berjenis kelamin laki-laki tersebut. Bayi itu diberi nama Martinus Okta. Di hari dan di malam pesta itu Pak Santos benar-benar sangat bahagia.
Ia terlihat sangat membangga-banggakan cucunya tersebut di hadapan teman-temannya. Singkat cerita, 11 tahun kemudian, sekarang Pak Santos sudah menyerahkan semua bisnis dan usahanya kepada Ika dan Yupen. Sehari-harinya sekarang Pak Santos hanya menemani Martinus, cucu kesayangannya itu. Mulai dari mengantar sekolah, mengajak bermain dan lain-lain, lebih banyak dilakukan oleh Pak Santos dan istrinya. Sementara Yupen dan Ika berencana untuk menambah momongan lagi. Dan sudah selama itu pula lah Yupen tidak pernah pulang lagi ke kampung halamannya. Dan malam itu saat ia dan Ika sedang berada di dalam kamar, Yupen mengutarakan niatnya untuk pergi ke kampung halamannya. Seperti biasa, Ika selalu menyetujui dan mendukung apapun yang ingin suaminya lakukan. Dan pada hari yang sudah ditentukan, ketiganya pun berangkat, Yupen, Ika, dan anak mereka. Di sepanjang perjalanan, saat ia terjaga, Martin tidak pernah berhenti bertanya. Ia selalu menanyakan apapun yang ia lihat. Dan singkatnya, mereka akhirnya sampai di jalan menuju kampung. Sekarang jalanan itu sudah beraspal. Rumah-rumah pun sudah lumayan banyak dibangun di sepanjang sisi kiri dan kanan jalanan. Yupen berdecak kagum melihat kampung halamannya tersebut. Listrik pun sudah sampai ke desa tersebut. Hanya rumah Yupen lah yang tidak memiliki penerangan, karena memang sudah lama mereka tidak ke sana. Tapi rumah itu masih nampak bagus. Saat Yupen dan anak istrinya keluar dari mobil, seorang tetangga menyambut mereka. Orang itulah yang menjaga dan membersihkan rumah Yupen setelah ibunya pergi menyusul Yupen hingga akhirnya meninggal di rumah Pak Santos. Kejadian itu sudah sangat lama. Yupen menghela nafas panjang. Ada rasa sedih campur aduk saat ia melihat kembali rumah tersebut. Orang itu dengan sangat ramah menyerahkan kunci rumah itu pada Ika, dan Ika menerima kunci rumah tersebut dengan ramah pula. Lalu saat bersalaman, Ika menyelipkan beberapa lembar uang 100.000 ke tangan orang tadi. "Ibu, ini rumah siapa?" tanya Martin pada ibunya dalam bahasa isyarat. "Rumah ayahmu," jawab Ika dalam bahasa isyarat. Mereka pun masuk ke dalam rumah setelah Ika membuka kuncinya. Keesokan paginya, Yupen mengajak Martin untuk bermain bola di luar rumah. Mereka terlihat begitu sangat bahagia. Sore harinya mereka juga pergi memancing, sementara Ika tinggal di rumah dan memasak untuk suami dan anaknya. "Ya, aku ingin buah itu," tunjuk Martin pada sebuah pohon di pinggir sungai yang sedang berbuah saat keduanya memancing. Yupen tak pernah menolak keinginan putranya itu, dan memang selama ini putranya tak pernah berkeinginan macam-macam seperti kebanyakan anak-anak lain yang biasanya akan meminta dibelikan mobil-mobilan ataupun mainan lainnya. Martin hanya meminta apa yang sangat ia sukai, itu pun jarang sekali. "Ayah akan ambilkan untukmu. Kau tunggu saja di sini. Kau kan tidak bisa memanjat pohon," ujar Yupen. Martin mengangguk. Dan Yupen pun segera memanjat pohon. Ia teringat waktu istrinya mengidam. Keinginannya sama persis dengan Martin saat ini. Yupen tersenyum, lalu mulai memetik buah kecil yang rasanya asam manis dan kecut tersebut. Di bawah, Martin melihat seseorang anak laki-laki yang menghampirinya. "Hei," sapa Martin seraya mengulurkan tangan. Anak itu tak membalas sapa Martin.
"Sedang apa kau di sini?" tanyanya dengan nada ketus. "Aku dan ayahku sedang memancing," jawab Martin. Anak itu terlihat sepantaran dengan Martin. Hanya saja penampilannya sangat lusuh dan berantakan. Mendengar anaknya sedang ditanyai semacam itu, Yupen pun turun dari atas pohon. Namun saat Yupen baru menginjakkan kakinya ke tanah, anak itu terlebih dulu mendorong Martin ke sungai. Sontak saja Yupen begitu kaget dan langsung ikut terjun ke sungai. Karena memang ia tahu Martin tidak bisa berenang. Untungnya Yupen sigap dan anaknya tidak kenapa-kenapa. Yupen mengumpat habis-habisan dengan anak tadi yang sekarang sudah kabur. Yupen menggendong Martin sampai ke rumah. Ia sangat takut jika Martin kenapa-kenapa. Ika bertanya dengan raut wajah khawatir. "Ada anak yang mendorong dia ke sungai," jawab Yupen setelah meletakkan anaknya ke serambi rumah. Sebenarnya Martin tidak kenapa-kenapa, hanya hidungnya yang terasa sakit karena kemasukan air. "Kau tidak kenapa-kenapa kan, Nak? Tidak sakit? Apa ada yang terluka?" tanya Yupen khawatir. Martin pun tersenyum. "Aku tidak apa-apa ya, hanya hidungku yang sakit," jawab Martin. "Lain kali gendong aku lagi ya, lanjut Martin yang membuat Yupen menghela nafas. Sementara Ika menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu segera masuk ke dalam mengambilkan handuk untuk suami dan anaknya. Malam harinya saat Martin sudah tertidur pulas, Ika mengajak suaminya keluar rumah. Di luar ia mengatakan bahwa ada seorang perempuan datang ke rumah tadi. Saat Yupen dan Martin tidak ada di rumah, perempuan itu mengatakan kalau anak Yupen sudah besar. Yupen mengerutkan keningnya. "Ya tentu, anakku sudah besar. Martin juga tumbuh menjadi anak yang tampan sekarang," jawab Yupen seraya merebahkan kepalanya di pangkuan Ika. "Bukan Martin, tapi anakmu yang lain," ujar Ika dengan bahasa isyarat. Ya kalau aku punya anak yang lain berarti aku sudah gila, tidak waras lagi. Kalian berdua saja sudah cukup bagiku," potong Yupen memeluk istrinya. Tapi mereka tak sadar jika ada seseorang sedang mengintip mereka di kejauhan. Keesokan paginya Yupen berjalan-jalan bersama Martin mengelilingi desa itu. Dalam hatinya Yupen berniat untuk mencari anak yang kemarin hampir mencelakakan Martin. Di tengah jalan ia bertemu dengan seorang perempuan. Ia seperti tidak asing dengannya. "Delia?" batin Yupen. "Ini anakmu, Pen. Tampan sekali, persis seperti ayahnya," ucap Delia menyapa keduanya. Martin balas menyapa dengan bibir tersenyum. "Kau juga punya saudara di sini, anakku dan ayahmu," bisik Delia di telinga Martin. Yupen langsung menarik tangan anaknya untuk menjauhi Delia, mantan kekasihnya dulu. Sesampainya di rumah, Martin mengatakan apa yang dibisikkan Delia tadi. "Dia itu gila, Tin. Ayah tidak punya anak selain kamu. Ceritanya sudah sangat lama sekali," ujar Yupen yang lalu memulai semua ceritanya. Ia memutuskan untuk menceritakan semuanya pada Martin sebelum Martin mendengar cerita itu dari orang lain, apalagi Delia. Usia anaknya pun ia rasa sudah cukup untuk mengetahui semuanya. Martin menangis mendengar cerita ayahnya. "Jadi ayah mohon, jangan pernah kau dekati wanita itu," pesan Yupen. Hari itu Yupen sedang berjalan-jalan ke pinggir sungai sendirian.
sementara Martin bermain dengan beberapa anak tetangga. Di tengah jalan ia kembali bertemu anak yang tempo hari mendorong Martin. Yupen berusaha mengejar anak itu, hingga ia tiba di sebuah pekarangan rumah yang sudah sangat tidak asing diingatannya. Delia, batin Yupen. Anak yang tadi ia kejar ternyata adalah anak Delia. Delia muncul dari dalam rumah. Jadi anak itu anakmu? Asal kau tahu, dia sudah hampir mencelakai anakku, ujar Yupen. Kau pilih kasih, ayah. Aku sudah tahu semuanya. Kau pergi meninggalkanku saat aku masih di dalam kandungan, bentak anak itu dengan lantang. Hei, apa-apaan ini? Asal kau tahu ya, aku tidak pernah tidur dengan ibumu, balas Yupen membentak. Ia sudah tak dapat mengendalikan emosinya. Yupen berusaha mengejar anak itu yang berlari ke dalam rumah. Namun saat ia berhasil menangkap anak itu, tiba-tiba kepalanya seperti ada yang memukul dan semuanya menjadi gelap. Sayup-sayup Yupen mendengar isak tangis seseorang. Ia membuka matanya pelan-pelan. Ia melihat Ika dan Martin menangis dan segera pergi meninggalkan Yupen. Ika, panggil Yupen. Kepalanya masih terasa sangat sakit. Namun sesaat ia tersadar bahwa di dalam ruangan itu juga terdapat beberapa orang warga desa. Yupen melihat ke sekelilingnya. Ternyata di sampingnya ada Delia yang duduk dengan wajah menunduk dan hanya mengenakan sarung yang dililit di dada. Akhirnya Yupen mengerti dengan keadaan yang sedang ia hadapi. Licik kau Delia, bentak Yupen. Ini semua tidak seperti yang kalian pikirkan. Aku tadi mengejar anak laki-laki masuk ke dalam, karena tempo hari lalu anak itu hampir mencelakai anakku, ujar Yupen berusaha menjelaskan yang sebenarnya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki tua. Beliau ini mantan pembantu keluarga Delia, dan ia diberhentikan saat keluarga Delia mengalami kebangkrutan. Saya berani bertaruh, jika Yupen tidak bersalah. Saya sudah cukup lama bekerja di tempat mereka. Saya tahu siapa mereka. Dulu sewaktu Delia masih berpacaran dengan Yupen, Delia juga menjalin hubungan dengan seseorang pemuda kampung sebelah. Bahkan pemuda itu sering sekali mengajak Delia kemana-mana tanpa sepengetahuan orang tuanya dan Yupen. Saya tahu semuanya, tapi saya diam saja karena saya mencoba untuk tidak ikut campur urusan mereka. Dan saat orang tua Delia tahu bahwa Delia berpacaran dengan Yupen, mereka akhirnya marah dan menghina Yupen beserta orang tuanya habis-habisan. Lalu setelah itu mereka menikahkan Delia dengan orang lain. Tapi saat laki-laki itu mengetahui bahwa Delia sedang hamil, ia pun pergi meninggalkan Delia. Dan pada saat itu ayahnya Delia sangat-sangat marah dengan Delia. Ia bertanya siapa yang menghamili Delia. Pada saat itu Delia berkata jujur bahwa yang menghamilinya adalah pemuda desa sebelah. Namun saat ayahnya Delia menemui pemuda itu ternyata sudah pergi dari desa tersebut. Dan keputusan terakhir pun dibuat, yaitu menekan Yupen agar mau menikahi Delia, supaya keluarganya tidak mendapat malu. Jadi saya tegaskan sekali lagi, jika Yupen tidak bersalah sedikit pun, dan kalian boleh bubar. Cerita si lelaki tua seraya menyuruh orang-orang yang berkumpul di sana bubar. Tega kau mengkhianatiku dulu, Deli. Aku bersyukur sekali karena aku tidak menerimamu kembali, ujar Yupen seraya memakai kembali pakaiannya yang sudah terlepas semua. Terima kasih, Pak, ucap Yupen pada si lelaki tua.
Si lelaki tua itu tersenyum dengan mengangguk. Yupen lalu bergegas berlari menuju rumahnya. Namun ia sangat kaget saat sampai di rumah. Ternyata anak dan istrinya sudah tidak ada lagi di rumah. Begitu juga dengan mobil yang berparkir di depan rumah sudah lenyap bersama anak dan istrinya. Yupen terduduk di serambi rumahnya. Ia sangat sedih mengetahui anak dan istrinya sudah pulang meninggalkannya. "Pen, tadi anak dan istrimu pulang sambil menangis. Memangnya ada apa?" ujar tetangganya yang melihat Yupen duduk di serambi dengan wajah murung dan sedih. Yupen menggeleng. "Mereka sudah salah sangka," jawab Yupen pelan. Pikirannya berkecamuk, hatinya begitu hancur. Semalaman ia duduk di luar rumah, berharap anak dan istrinya kembali. Namun sampai ayam berkokok pun istri dan anaknya tak kunjung kembali. 2 hari kemudian ia memutuskan untuk menemui anak dan istrinya di kediaman Pak Santos mertuanya. Saat Yupen mengantar kunci rumah kepada tetangganya sedang membicarakan kematian Pak Tan, si lelaki tua mantan pembantu keluarga Delia. Meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Yupen pun bertanya lebih lanjut hingga terdengar suara ojek yang menjemputnya untuk keluar ke jalan besar itu sudah datang, dan pembicaraan pun terputus. Di perjalanan pikiran Yupen selalu tertuju pada anak dan istrinya. Singkatnya Yupen akhirnya sampai di rumah Pak Santos. Di sana nampak ramai sekali orang-orang. Jantungnya mulai berdegup tak karuan. Ia mencoba melangkahkan kakinya. Jantungnya semakin berdegup kencang saat mengetahui itu adalah upacara kematian. Ia semakin mempercepat langkahnya menuju ke dalam rumah. "Ika!" teriak Yupen saat melihat siapa yang berada di dalam peti mati itu. Pak Santos segera menyeret Yupen keluar rumah. "Pergi kau dari sini, kau yang mengakibatkan putriku mati. Apa kau sekarang puas? Hah?" teriak Pak Santos dengan air mata yang terus-menerus keluar dari sudut matanya. "Apakah kau puas meniduri mantan pacarmu itu, lalu memamerkannya di hadapan anak dan cucuku? Hah? Apa kau tidak malu? Hah?" bentak Pak Santos. Yupen terisak. Ia memeluk kaki Pak Santos. Ia mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun di saat seperti itu penjelasan Yupen sudah tak berarti apa-apa. "Saya hanya ingin mengikuti upacara pemakaman. Dan untuk terakhir kalinya izinkan saya bertemu Martin," isak Yupen. Pak Santos tak menggubris permintaan Yupen. Ia lalu menendang Yupen dan pergi dari situ meninggalkan Yupen sendirian. Walau dari kejauhan Yupen tetap mengikuti upacara pemakaman istrinya yang sangat dia cintai. Berhari-hari Yupen tetap berada di luar pagar rumah Pak Santos. Ia menunggu dan terus menunggu anaknya. "Ayah," ujar Martin berbisik. "Ayah belum makan kan? Ini makan untuk ayah," lanjutnya seraya menyerahkan rantan kecil yang penuh berisi makanan. Yupen segera mengambilnya dan memakan semua makanan yang ada di dalam rantang tersebut. "Yah, aku yakin ayah tidak bermaksud menyakiti ibu. Semuanya hanya salah paham kan ya?" ucap Martin dari dalam pagar. Yupen berusaha menggapai wajah anaknya. Ia begitu sedih karena tak bisa memeluk anak kesayangannya itu. "Semuanya hanya salah paham, Nak. Ayah tak pernah mengkhianati kalian berdua," jawab Yupen terisak. Lalu ia menceritakan semuanya yang dia alami pada anaknya.
Aku akan mencoba membicarakan ini pada kakek dan nenek ya, ujar Martin. Yupen menggeleng. Mereka tidak akan mempercayai ayah, walaupun kau menjelaskannya pada mereka, ucap Yupen. Kau akan baik-baik saja di sini, nak. Ayah hanya ingin mengucapkan salam perpisahan padamu. Mungkin ayah akan pergi merantau. Kau jaga nenek dan kakekmu ya, nak. Jangan kecewakan mereka seperti ayah yang mengecewakan mereka. Kau harus kuat ya, nak. Jangan lemah seperti ayah. Jika kau sudah besar nanti, carilah ayah. Ayah selalu merindukanmu, nak, ucap Yupen terisak. Ia mengelus-ngelus kepala anaknya. Ingin sekali ia mencium wajah anaknya, namun pagar itu menghalangi keinginannya. Lalu Yupen mengeluarkan tangannya dari celah pagar. Ia berjalan pelan meninggalkan anaknya. Ayah, jangan pergi ayah. Aku tidak punya siapa-siapa lagi kalau ayah pergi. Aku sudah kehilangan ibu, dan aku tidak ingin kehilangan ayah, teriak Martin sesekukan. Yupen berusaha untuk tidak menoleh ke arah anaknya. Ia terus melangkah pergi. 3 hari kemudian Martin mendengar Pak Santos berbicara pada seseorang. Martin berusaha mendengarkan apa yang kakeknya sedang bicarakan, dan ia sangat kaget setelah tahu bahwa ayahnya, Yupen, sudah meninggal karena kecelakaan. Tubuhnya hancur. Kau bilang pada pihak rumah sakit untuk menguburkannya di sana saja. Aku yang akan tanggung semua biayanya. Bagaimanapun dia masih menantuku. Walau apapun yang sudah dia perbuat pada anakku, hingga menyebabkan anakku sakit dan mati. Dan satu lagi, kau cari tahu juga siapa yang menabraknya, ujar Pak Santos. Tidak, ayahku masih hidup, teriak Martin menangis. Pak Santos kaget saat mengetahui cucu kesayangannya itu mendengar semua obrolannya dengan orang tersebut. Martin masih berdiri mematung di sana. Pipinya sudah dibanjiri air mata. Hati Pak Santos begitu sakit menyaksikan kesedihan cucunya itu. Baru beberapa hari yang lalu ia kehilangan ibunya, dan sekarang dia kehilangan ayahnya. Pak Santos berjalan ke arah Martin, lalu memeluknya. Namun Martin menolak dan lebih memilih berlari menuju kamarnya. Di dalam kamar ia menangis sejadi-jadinya, berteriak meraung-raung. Ia sangat sedih, sangat-sangat sedih. Ayahnya adalah orang yang paling bisa mengerti dia. Ia ingat masa-masa indah di mana keluarganya masih lengkap. Ada ibu dan ayahnya. Ia membayangkan itu hingga ia pun tertidur. Martin, apa kau ingin ikut ke kuburan ayahmu? Tanya neneknya dari luar. Pintu terbuka. Nampak matanya Martin bengkak. Mungkin ia sudah sangat terlalu lama menangis. Di luar rumah Pak Santos sudah menunggu mereka. Kalau perginya bersama kakek, aku tidak jadi ikut saja, ujar Martin lalu berbalik dan kembali masuk ke dalam rumah. Pak Santos mengejar Martin. Kenapa kau terlihat sangat membenci kakek, cu? Apa salah kakek padamu? Tanya Pak Santos dari luar pintu kamar. Karena kakek tidak mau mendengar apa yang ayah jelaskan. Ayah tidak salah, kek. Nanti kalau aku sudah besar, akan kubalas perbuatan orang-orang di desa itu pada ayahku, ujar Martin. Pak Santos terduduk. Wajar jika Martin memahami semua yang terjadi, karena pada saat itu usianya sudah menginjak 11 tahun lebih 6 bulan. Pak Santos membenarkan apa yang dikatakan cucunya, tapi amarahnya begitu besar mengalahkan semuanya, hingga ia tega mengusir menantunya sendiri. Kakek memang bersalah, cu. Padahal sebenarnya kakek tahu jika ayahmu sangat menyayangi kamu dan ibumu.
Tidak mungkin ayahmu berbuat hal memalukan dan menyakiti kalian semacam itu jika tidak dijebak. Tapi pikiran kakek saat itu benar-benar kacau, Cuk, karena kematian ibumu, Ishak Pak Santos. Martin keluar dari kamar dan langsung memeluk kakeknya. Ia tidak bermaksud menyudutkan kakeknya. Hanya saja ia ingin kakeknya sadar bahwa ayahnya tidak bersalah. 10 tahun berlalu, kini Martin sudah berusia 21 tahun. Pak Santos sudah meninggal sejak 5 tahun yang lalu karena sakit tua yang menyerangnya. Dan 3 tahun kemudian neneknya juga ikut menyusul. Sejak saat itu Martin hidup dari kekayaan kakeknya. Dan saat usianya menginjak 20 tahun, ia mengelola semua usaha dan bisnis yang ditinggalkan kakeknya, yang sempat diambil alih oleh orang kepercayaan kakeknya. Martin pun memutuskan untuk pergi dan menyerahkan semua warisannya pada orang kepercayaan kakeknya hingga nanti ia kembali lagi. Perjalanan Martin pun dimulai dari sana. Ia berangkat hanya menggunakan motor. Perjalanan Martin pun dimulai dari sana. Ia berangkat hanya menggunakan motor dan uang seadanya. Tempat awal yang ia tuju adalah desa tempat kelahiran ayahnya dulu. Saat sampai di desa itu, ia mencoba mengingat-ingat letak rumah Delia. Perubahan di desa tersebut sudah sangat lebih maju. Banyak toko-toko buku di sana, bahkan tempat bermain biliar pun ada. Aku yakin dulu rumahnya itu di sini, batin Martin. Pak, apa benar di sini rumah Ibu Delia? Tanya Martin. Iya, memang benar, tapi mereka sudah pindah dari sini sejak 5 tahun yang lalu setelah menjual rumah ini, jawab bapak-bapak itu. Kira-kira kemana pindahnya ya, Pak? Tanya Martin lagi. Kalau tidak salah ke Kalimantan Tengah atau Selatan ya. Bapak juga lupa. Tapi katanya mereka mau mendirikan bengkel kecil-kecilan gitu, karena anak laki-lakinya itu pintar bongkar-bongkar mesin. Jawab bapak-bapak itu seraya menggaruk-garuk kepalanya. Oh ya, kalau boleh tahu anak ini siapa ya? Tanya si bapak. Oh, saya ini teman masa kecilnya anak Bu Delia. Cuma karena saking lamanya tidak bertemu, saya sampai lupa namanya, Pak. Jawab Martin sekenanya. Oh, begitu. Mari masuk sebentar, Nak. Sepertinya Bapak masih menyimpan nomor telepon mereka, ujar si bapak. Martin pun dengan senang hati menerima tawaran itu. Setelah masuk ke dalam rumah tersebut, si bapak menyuruh Martin duduk. Lalu ia berjalan ke arah dapur dan beberapa saat kemudian istrinya keluar sambil membawa segelas teh hangat dan sepiring kue kering. Tunggu sebentar ya, Nak, ucap si ibu. Oh ya, perkenalkan, nama ibu Cutie. Kalau anak siapa? Ujar si ibu seraya memperkenalkan dirinya. Saya Okta, Bu. Jawab Martin, lebih memilih mengenalkan nama belakangnya daripada nama panggilannya. Ia takut jika nanti mereka curiga setelah mengetahui nama aslinya, dan akhirnya nanti akan menghambat pencariannya. Halo, ini Den. Ada yang mencarimu. Katanya teman masa kecilmu. Namanya Bapak belum tanya, ujar si bapak seraya berjalan keluar menemui Martin dan istrinya. Nah, ini dia Den, kau bicara langsung saja dengannya, lanjut si bapak-bapak sebelum memberikan telepon genggam itu pada Martin. Martin menerimanya dan langsung meletakkan telepon itu di telinganya. Halo, kau siapa? Temanku yang mana ya? Aku lupa, ujar suara di seberang sana. Martin terdiam sesaat. Ia mengepalkan tangan kirinya di dalam kantong jaket.
Ia berusaha untuk tetap tenang meski emosinya mendidih saat itu mendengar suara orang di telepon tersebut. "Halo Dan, aku Okta, teman masa kecilmu dulu. Kau sekarang di mana?" jawab Martin. Orang di telepon itu terdiam sebentar setelah mendengar jawaban Martin. "Aduh, aku benar-benar lupa. Maaf ya, aku lupa siapa kamu. Mungkin memang dulu kita pernah berteman, tapi sekarang aku sudah lupa padamu." "Apa kabar Okta?" "Kalau secara fisik sehat, tapi kalau dalam usaha sangat buruk Dan. Aku tidak punya pekerjaan," jawab Martin. "Ah, kebetulan sekali. Aku sedang mencari karyawan baru di bengkelku. Kalau kau mau bisa bekerja di sini," ujar orang yang dipanggil Dan itu menawarkan pekerjaan. "Ah, ini yang aku tunggu-tunggu. Aku mencarimu memang untuk ini. Hehehe. Kalau begitu kemana aku harus mencarimu Dan?" sahut Martin disertai tawanya yang khas. "Ayo ikut aku," ujar Denny. "Kamu ke kota ini saja. Nah, sekitar 2 kilometer dari situ nanti ada bengkel kecil. Di sebelahnya warung ibuku. Tapi kalau kau sudah sampai di kota tersebut, kau bisa hubungi aku tak? Biar aku yang menjemputmu," ujar Denny. Setelah mendapat alamat dari Denny, Martin pun berpamitan pada bapak dan ibu di rumah tersebut. Ia langsung menuju ke alamat. Meskipun alamat itu lumayan jauh dari tempatnya berada sekarang. Singkat cerita, setelah beberapa hari tibalah ia di tempat yang sudah dijanjikan dengan Denny. Di sana ia menunggu Denny menjemputnya. Dan benar saja, saat ia tengah menunggu datang seorang pemuda yang cukup tampan menuju ke arahnya. "Okta ya?" tanya Denny. "Iya, aku Okta." "Kamu Den kah?" jawab Martin seraya kembali bertanya. "Denny," jawab Den yang ternyata nama panjangnya adalah Denny. Martin tertawa kecil. Ya, aku lupa. Sudah cukup lama sekali kita tidak bertemu ya Den," ujar Martin tak ingin membuat Denny curiga, karena sebagai teman ia lupa nama panjang temannya itu. "Ah iya, tapi wajahmu rasanya tidak asing menurutku. Tapi aku lupa di mana pernah melihatmu. Mungkin kau tidak terlalu banyak perubahan tak? Sehingga aku tidak asing dengan wajahmu," jawab Denny. Martin tertawa lagi. "Ayo ikut aku," ujar Denny. 5 bulan kemudian Martin dan Denny sudah sangat akrab. Bahkan Delia pun menyayangi Martin sama seperti dia menyayangi Denny. Sehingga tak ada kecurigaan sedikit pun. Penyamaran Martin sangat sempurna. Suatu hari saat Denny sedang memperbaiki bagian bawah mobil, ia meninggalkan botol minumannya di dekat atas kursi. Martin yang melihat adanya kesempatan itu langsung menukar tempat botol minum Denny dengan botol air aki dan menggeser botol air mineral itu di samping botol aki. "Den, masih banyak ya yang perlu diperbaiki. Sudah cukup lama kau berada di bawah sana. Coba biar aku yang gantikan kamu sebentar," ujar Martin menawarkan diri. "Ya," jawab Denny mengiyakan. Ia lalu keluar dari bawah mobil dengan wajah yang belepotan. Tanpa sadar Denny lalu meminum air aki yang tadi sudah ditukar oleh Martin. Ia tak sempat memuntahkan air itu. Dan sesaat kemudian Denny terjatuh. Dari mulutnya mengeluarkan buih. Dari bawah mobil Martin tersenyum. Beberapa saat kemudian Delia datang sambil membawa 2 gelas es teh. Dan gelas itu terlepas dari tangannya saat melihat anaknya yang sudah terkapar dengan mulut yang berbusa. Di dekatnya tergeletak sebotol air aki yang sudah kosong. Delia menangis histeris. Martin pun bergegas keluar dari bawah mobil dan langsung memperlihatkan ekspresi kaget. "Ada apa ini, Bu?" tanya Martin seperti orang yang tak tahu apa-apa. Delia memeluk Denny. Martin pun pura-pura mengecek Denny.
Denny sudah mati, ucapnya pelan dengan nada sedih. Martin juga berpura-pura menangis histeris. Padahal saat itu Denny tidak benar-benar mati, dan Delia pun menganggap itu semua hanyalah kecelakaan. Ia sama sekali tidak curiga sedikit pun dengan Martin karena Martin adalah sahabat baik Denny. Beberapa hari setelah kematian Denny, Martin pamit pada Delia untuk pulang sebentar. Padahal saat itu Delia sedang sakit-sakitan karena terus memikirkan anaknya. "Tinggallah di sini bersama ibu, nak," ujar Delia memohon pada Martin. "Dulu aku punya orang tua yang lengkap, ibu dan ayah yang sangat menyayangiku. Namun semua itu berubah saat kami pulang ke kampung halaman ayahku. Mantan pacar ayahku menjebak ayahku, lalu menyuruh anak lelakinya untuk memanggil orang dan juga aku dan ibuku. Perempuan jahanam itu membuat seolah-olah ayahku tengah tidur bersamanya. Lalu saat kami melihat itu, ibuku sangat terpukul. Dia sangat sedih dan salah paham. Ibuku mengira ayahku benar-benar telah mengkhianatinya, dan ibuku pun membawaku untuk pulang. Keadaannya saat itu benar-benar kacau. Hingga sampai suatu hari saat ibuku masih bersedih, ibuku terserang penyakit aneh. Dan penyakit itu hanya 4 jam menyerang ibuku hingga ibuku mati mengenaskan." Cerita Martin dengan diiringi air mata yang mengalir membasahi kedua pipinya. Kamu? Ya, aku adalah Martinus Okta yang telah kau santet ibunya. Kau juga menyantet kakek dan nenekku dulu. Sekarang aku datang, dan aku dekati kalian bersahabat dengan anakmu. Hingga akhirnya aku berhasil membalaskan dendam padamu. Bagaimana rasanya kehilangan orang yang kau cintai dan kasihi? Menyakitkan, bukan? Itu juga yang kurasakan dulu, sewaktu usiaku masih 11 tahun. Dalam usiaku yang masih 11 tahun itu, kau tega merenggut tawa dan senyumku. Kau renggut kebahagiaan kami. Kau hancurkan semuanya, ujar Martin dengan geram. Delia yang sudah lumayan tua itu pun menangis. Ia juga terbakar emosi karena mendengar bahwa Martinlah yang menyebabkan kematian anak kesayangannya, yaitu Denny. Ia berusaha bangun dan hendak menyerang Martin, namun Martin tak mau menyentuh Delia sedikit pun. Lalu tiba-tiba Delia jatuh ke bawah dari lantai 2. Kepalanya langsung mengeluarkan darah. Dari atas jendela Martin tersenyum. Saat itu ada seseorang yang melihat Martin, dan Martin pun dijadikan tersangka utama kasus jatuhnya Delia dari lantai 2 yang menyebabkan tewasnya Delia. Martin dibawa ke polisi. Ia mulai diinterogasi, namun ia tetap tenang. Ia menceritakan bahwa saat itu ia ingin pamit pulang pada Delia. Hingga beberapa hari kemudian setelah diselidiki, Martin pun dinyatakan tidak bersalah karena tak ada sedikit jarinya di tubuh Delia. Delia murni terjatuh karena pada saat itu dia memang sedang sakit-sakitan setelah kematian anaknya. Martin pun dibebaskan. Setelah bebas, Martin pulang ke rumah yang dulu dia tempati bersama ayah, ibu, dan juga kakek neneknya. Ia juga mengunjungi kuburan orang-orang yang sangat dia cintai itu. Lalu setelah itu Martin pergi merantau lagi. Ia melamar kerja di setiap tempat yang ia pernah singgahi. Hingga beberapa tahun kemudian ia kembali menemukan lowongan pekerjaan di sekitar kota tersebut. Sudah banyak teman-temannya yang mengetahui kisah kelamnya ini, dan mereka tidak pernah mempermasalahkan itu. Karena semua manusia tentunya memiliki kisah kelam masing-masing. Entah itu kehilangan keluarga ataupun kehilangan orang-orang yang sangat dicintai. Dan setiap orang pasti punya naluri liar. Hanya saja sebagian masih menyembunyikannya.
atau bahkan naluri itu akan muncul jika kita tersedak dengan keadaan. Jadi jangan meremehkan seseorang apalagi kita tidak tahu siapa dia sebenarnya. Orang pendiam adalah orang yang paling berbahaya. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Antara Cinta dan Dendam Masa Lalu. Semoga video kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.